Udah. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lingkar Session ya. Lingkar Session edisi spesial dengan guest star langsung dari Jerman ya, live. Tezara Inasa. Ada yang tepuk tangan ya? 1.000 orang. Rame sendiri. Mohon maaf. Dengan moderator Teokti. Nah, untuk mempersingkat waktu, oh iya, sebelumnya pengumuman dulu. Untuk teman-teman yang sekarang bergabung, tonton terus sesi ini sampai akhir sesi, karena di akhir itu bakal banyak pengumuman. Terus juga bocorannya tadi Tezara katanya mau ada giveaway gitu, jadi jangan sampai kelewatan giveaway-nya. Aku harus dapet ini. Ya, nanti begitu pas sesi talk show, teman-teman bisa punten untuk punten, bahasa Bandung banget ya, untuk dipersilakan untuk di-mute sebentar mikrofonnya. Nanti setelah pas sesi diskusi, teman-teman boleh deh nge-explore atau mau nanya sebebas-bebasnya. Oke. Langsung saja kita mulai. Dipersilakan untuk Teh Okti sebagai moderator memulainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar kan ya suara saya ya? Terdengar. Oh, ini saya udah bisa gabung di laptop. Oke, sambil nungguin. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi pada sore hari ini untuk melakukan sharing bersama mengenai beasiswa atau gimana sih caranya kita biar bisa sampai ke luar negeri meskipun tidak melalui LPDP, tapi ada banyak cara gitu. Nah, kalau misalkan dicari-cari gitu, dipikir-pikir gitu, meskipun kita mau lewat apapun gitu, kita bakal butuh effort atau kerja keras banget gitu, karena kayaknya mau keluar negeri itu entah itu uang, entah itu seleksi, itu ketat gitu. Nah, insya Allah kali ini kita akan bincang-bincang ya dengan Kak Zahra Inatsa sebagai autor Siapa Nekat Dia Berangkat yang berhasil pergi ke luar negeri dengan segudang pengalamannya untuk melakukan kegiatan atau program volunteer ya Kak? Iya, betul. Oke. Jadi gitu. Jadi nanti mungkin setelah melakukan kegiatan volunteer ini, ceritanya Kak Zahra nih mau kuliah juga ya Kak di Jerman ya Kak? Iya, betul. Baik. Dan nggak sabar, langsung aja saya serahkan ke Kak Zahra nih. Jadi gimana sih Kak programnya gitu? Sebenarnya perkenalan dulu kali ya. Boleh. Iya. Saya mau bacain CV dulu ya teman-teman. Kayaknya malah ini deh. Aduh, CV-nya jangan ditampilin. Malu. Mau di ini nggak CV-nya? Share screen nggak? Bener bikinnya. Udah tuh. Aduh. Ini karena saya nggak bisa buka lewat laptop, jadi saya harus nyari-nyari nih. Kayaknya lagi ada yang error. Sebentar ya teman-teman. Oke. Wait. Oke. Jadi Kak Zahra Inatsa ini, atau Kak Zahra Inatsa Hauna ya Kak? Nama lengkapnya ya? Iya, betul. Biasa dipanggil Zahro oleh anak-anak didiknya yang berasal dari sebuah desa di Majalaya yang bercita-cita menjadi kepala desa. Waduh, gimana tuh? Meskipun beliau ini merupakan mantan mahasiswa fisika Unpad Jatinangor dan sempat menjadi ahli pembuat baterai, tapi dunia pendidikan dan relawan telah mengalihkan dunianya. Beliau Kak Zahra telah selesai melakukan masa volunteer di Jerman pada tahun 2017 sampai 2018. Berarti 1 tahun ya Kak?
Dan saat ini Betul. Kak Zahra sedang menikmati masa penganggurannya, masa Itu udah penantiannya ya, gitu udah ya. lewat sih. Heeh. Dengan hal-hal yang Itu disukai gitu, mulai tapi dari itu udah menulis. lewat sih. Oh, udah lewat. Menulisnya juga udah ini Iya, ya, Kak? itu tahun Lalu. Oh, gitu. Bersilaturahim, terus mengajar di rumah belajar Pondok Pelangi dan Arkamaya, mendalami Waldorf Education, dan nongkrong inspiratif bersama teman-teman kece dari Forum Indonesia Muda Regional Bandung. Dan insya Allah tahun depan Kak Zahra akan kembali ke Jerman dan ngebolang lagi dengan misi barunya. Beliau akan berbagi cerita lagi mengenai Jerman yang tidak kalah serunya dari yang sudah kita tahu gitu. Nah, Kak Zahra ini lahirnya di Bandung ya, 10 September, Kak. Wah, bentar lagi dong, ulang tahun. Alamatnya di Jalan Olahraga nomor 100, Dusun Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Terus nomor HP-nya ya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Kemudian emailnya zahra.i.hauna@gmail.com. Akun FB-nya nanti bisa di-searching, Zahra Inatsa Hauna. Kemudian akun Instagram-nya @allrainbow. Kok itu sih? Kayaknya Oh, saya itu udah belum update ya? di Zahra Inatsa ya, Kak? Iya, Akun betul. Instagram-nya ya? Saya udah follow loh, Kak. Oh, iya. Kemudian Ada mau website-nya update masih ya sama, Kak? CV-nya? Oh, iya. Website-nya masih sama nggak, Kak? Mas, Website allrainbow.wordpress.com. Kemudian beliau sudah menempuh pendidikan formal. Semuanya di Bandung ya, Kak? Sampai ke Universitas Pajajaran di jurusan Fisika kemudian lulus pada tahun 2016 ya, Kak. Kemudian pendidikan non-formalnya di bimbingan belajar reksa, Aero atau Active English Revolution, is English di Pare ya. Kemudian The Daffodils, Pare juga. Kemudian pengalaman organisasi beliau, waduh sederet banget. Banyak nggak usah dibaca. Mau dibaca semua nggak nih? Nggak usah. Oke, Skip aja. mungkin sampai pada rumah belajar Pondok Pelangi sebagai founder dari 2015 sampai sekarang ya, Kak. Wow, founder loh. Dan mungkin ini pengalaman organisasinya ada di BEM, di Hima gitu ya, Kak ya. Kemudian workshop yang pernah beliau ikuti itu ada di Sriwijaya Leaders Forum sebagai forum deskripsinya. Forum Kepemimpinan Tingkat Nasional, kemudian yang kedua di Sekolah Pemimpin Bangsa, yang ketiga School of Leader 7, kemudian Transformers, kelas matrikulasi Institut Ibu Profesional, Sekolah Pranikah Salman ITB. Waduh. Ada itu juga ternyata. Luar biasa nih. Tapi di usia kayak gimana ya? Usia kuliah 22 ya, Kak, waktu itu ya, Kak? Atau 20 ya sekitaran gitu ya, Kak? Iya, iya. Kayaknya emang nggak bisa dipungkiri. Untuk membicarakan hal-hal seperti nikah dan lain sebagainya gitu ya, Kak. Kemudian Forum Indonesia Muda Regional Solo 20. Dan nih prestasi dan penghargaan beliau, juara 3 presentasi di Pekan Kreanovator Muda Nasional pada tahun 2015, kemudian juara 3 mahasiswa berprestasi jurusan Unsri Mawapres Fisika 2015, kemudian juara 2 presentasi di Pajajaran Berprestasi 2014, dan sebagai peserta terbaik nih ya, Kak ya, di Pimnas 27 Undip Semarang. Wow, pada tahun 2013. Berarti udah melanglang banget nih. Kemudian pengalaman kerja beliau di asisten dosen Fisika Dasar Unpad, kemudian pengajar bimbingan belajar Force College, asisten laboratorium komputer fisika Unpad, dan Bani Janati. Nah, ini nih, kayaknya ini banget ya, Kak, yang bikin Kak Zahra tuh jadi, kayak
berhasil gitu untuk berangkat sebagai relawan di Jerman. Di pengalaman-pengalaman beliau sebagai relawan, yang pertama relawan Rumah Jendela di Bantul, Jogja pada tahun 2015. Kemudian yang kedua 1000 Guru Garut di Santolo, Garut 2015 juga. Forum Indonesia Muda Blusukan Malangbong, Garut 2016. Muda Balik Desa Kertasari, Ciberem 2016. Bumi Inspirasi Bandung 2017 dan terakhir di 2018 Freewheeling gimana nih? Freewheeling Sosialis gimana nih? Sosialis. Oke. Di Ingenheim Jerman 2018. Waduh, susah banget ngomongnya. Bahasa Jerman rada ini nih. Oke, baik. Begitulah teman-teman profil beliau nih. Mungkin mau langsung aja ke Gazara ya, Kak? Boleh. Boleh. Oke, Kak. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Inatsa. Namanya Zahra Natsauna, tapi biasa dikenal Zahra Inatsa. Terus sekarang aktivitas nggak ada aktivitas. Jadi aku dari bulan April ini nganggur ya, gara-gara corona ini. Jadi sebenarnya harusnya bulan Maret tuh udah mulai kuliah, tapi karena corona jadi nganggur. Terus apa lagi ya yang harus dikenalin? Ya dulu kenal Faris di itu ya, kan dulu buka rumah belajar Arkamaya, terus Faris sebagai pengajarnya, terus diundang sama Faris ke sini. Terus kita mau ngapain nih hari ini? Kita hari ini sharing-sharing aja lah ya, cerita-cerita aja ya. Iya, Kak, sharing. Cerita-cerita pengalaman aja. Jadi gini teman-teman, waduh siapa di sini yang mau ke Eropa? Cung, kayak anak kecil aja. Angkat tangannya. Aku. Maaf ya aja ini materinya. Iya, nah kan kita tuh suka takut gitu ya dari awal. Aku juga dulu sih ya, cuman ya pasti ya kayak pengen aja ya pengen sih, tapi nggak tahu gitu gimana caranya, gimana ntar kesananya gitu. Kepikiran sih dulu, nggak kepikiran. Dulu belum, waktu pas S1 belum kepikiran untuk S2 gitu, karena pas S1 tuh lulusnya lama, terus kayaknya aduh ngerjain TA aja udah capek banget gitu kan, kayaknya buat S2 tuh nggak ini gitu. Tapi waktu itu menemukan motivasi lah untuk ke Eropa, khususnya ke Jerman, yaitu dengan program relawan ini. Tapi sebelum cerita ke sana, ya mungkin ya yang teman-teman tahu gitu, kalau misalnya kita mau ke Jerman gitu khususnya kan, kalau misalnya lanjut S1 itu, kalau S1 nggak ada beasiswa langsung gitu buat S1, karena di Jerman itu kuliahnya gratis. Tapi untuk kuliah di Jerman, kita tuh butuh uang deposit sekitar 10.000 euro gitu, Kak, atau 100, sekarang berapa ya? 160 jutaan lah ya, 165 jutaan. Nah, jadi kalaupun mau kuliah di Jerman itu, enaknya tuh nanti S2 pakai beasiswa LPDP atau DAAD. Cuman aku tuh tipe orang yang malas bersaing gitu. Jiwa saingnya nggak tinggi kali ya. Jadi mau ikut LPDP atau DAAD tuh kayak yang insecure gitu sih, apa ya, duh orang-orang tuh pada pinter tuh, terus aku tuh orangnya nggak pinter gitu, nggak berani, apa ya, kan kalau LPDP harus, apa ya namanya tuh, wawancara gitu-gitu ya, harus ada tes, ada wawancara gitu-gitu. Aku nggak, waktu itu sih nggak merasa pede gitu dengan kemampuan aku. Tapi aku tuh orang yang apa ya, kalau mau nekat, beranilah gitu, nekat mau misalnya itu mau nabung atau apa gitu, ayolah hajar lah gitu ceritanya. Nah tiba-tiba waktu itu pas mau lulus itu dapatlah informasi yang relawan ini. Jadi di Jerman itu ada beberapa program dari macam-macam sih, itu lembaganya, ada yang dari pemerintah Jermannya, ada dari suatu apa kayak lembaga kekeluargaan di Jerman gitu. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah dengar. Yang aku mau ceritain ada 2, namanya yang pernah aku ikutin ya. Yang pertama adalah FSJ,
atau singkatan dari Freiwillige Soziales Jahr, atau bahasa Indonesianya relawan setahun relawan setahun gitu. Freiwillige itu voluntary, Soziales itu kegiatan sosial, Jahr itu tahun gitu. Jadi kayak setahun jadi relawan gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu au pair. Mungkin orang lebih banyak dengar au pair ini. Ada yang tahu nggak? Okti tahu nggak au pair? Tahu Belum nggak sih, Okti Kak. Belum. program au pair? Nah, kalau yang tadi yang Kak Sarah. kalau yang FSC tadi itu relawan. Kalau yang au pair ini jadi kayak program pertukaran budaya dan bahasa. Jadi kita tinggal di sebuah keluarga di Jerman gitu. Sebenarnya nggak, itu program itu tuh nggak di Jerman aja sih kalau yang au pair. Dia ada di mana ya? Di Amerika ada, di Australia ada, di Oh, inget Kak, kayak yang di ini bukan sih novelnya Ali Fikri yang di Kanada tapi oh iya, ya kayaknya di Kanada juga. uh, Yang di Kanada itu bukan yang SMA ya? Oh, nggak tahu deh. kuliah sih, Oh, kuliah. karena kan dia juga di Unpad dulu. Oh, iya. Heeh. Ya bisa jadi kalau anak Unpad ya. Ceritanya gitu. Iya di Kanada, ya ada di Amerika. Soalnya kebanyakan yang orang Jerman tuh justru ikutan program au pair-nya di Amerika, di mereka Amerika. tuh. Di Perancis ada, terus temenku ada yang di mana tuh, di daerah Skandinavia. Pokoknya banyak aja program itu. Cuman ya kalau aku ini kita fokusnya ke yang di Jerman gitu. Nah, cuman Mbak kalau di Jerman ini persyaratannya harus punya sertifikat bahasa Jerman sih. Jadi Berarti minim harus kalau les di gitu ya, Kak? Atau gimana? Iya, jadi harus les bahasa dulu. Terus nah keuntungannya itu si program ini tuh semuanya gratis gitu. Jadi nanti ketika di Jerman semua biaya kita tuh ditanggung gitu. Kalau misalnya FSJ ditanggung sama lembaga LSM-nya, kalau au pair ditanggung sama si keluarganya. Apa ya? Kalau dari FSJ dulu ya, misalnya ditanggung itu tempat tinggal, biaya makan, terus kita dapat uang saku juga kayak uang jajan gitu. Terus kalau di Jerman kan wajib punya asuransi, dia dapat biaya asuransinya juga, terus uang transportasi, macam-macam sih. Nah, bedanya kalau Freiwillige Soziales Jahr itu kan tadi ya dia program relawan. Ini bisa ditempatin di berbagai macam tempat gitu. Ada yang di sekolah, ada yang di panti jompo, ada yang di rumah sakit, ada yang di ada yang bagian ekologi kayak di perkebunan, ada di mana lagi ya, macam-macam sih. Oh, di TK juga ada. Nah, dia tugasnya tergantung programnya apa gitu. Nanti mungkin lebih banyak ditanya jawab ya. Kalau aku di sekolah, jadi tugasnya, tapi di sekolahnya khusus yang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tugasnya menemani mereka belajar, kayak misalnya mereka tuh kan belajarnya apa ya, kayak harus didampingin satu-satu gitu ya. Belajar matematika, antara aku nemenin mereka belajar matematika, atau enggak bantuin gurunya, jadi lebih ke asisten gurunya gitu. Beda lagi kalau misalnya di panti jompo, berarti ntar nemenin orang tua main, nemenin mereka jalan-jalan. Di Kranken House berarti kayak jadi semi perawat atau enggak asistennya perawat, kayak gitu, jadi macam-macam. Terus kalau di yang relawan ini, kita juga dapat seminar. Si seminarnya itu kayak jadi apa ya, mempersiapkan kita untuk jadi relawan itu gitu. Tapi dalam setahun kita dapat 5 kali seminar dan satu seminar tuh bisa dalam apa ya, bisa 1 minggu. Itu fasilitasnya apa lagi ya? Ini ngaclok-ngaclok, aduh apa ya, ngaclok-ngaclok. Nggak boleh ngaclok-ngaclok ya. Itu yang relawan. Dan yang satu lagi kalau yang au pair programnya beda lagi sih. Kalau yang au pair ini ya kita tinggal di suatu keluarga, kita tinggal apa ya, jadi bagian dari keluarga itu. Nah, keluarga itu emang membiayai kita sepenuhnya, termasuk yang wajib mereka biaya itu adalah biaya les bahasa gitu. Jadi nanti kita emang tujuan program itu tuh untuk memperbaiki kemampuan bahasa kita. Gitu. Apalagi ya? Itu, nah jadi kayak 2 program ini tuh kan kalau misalnya PDPDAD harus melewati seleksi yang lebih ketat gitu, istilahnya bersama orang-orang yang luar biasa gitu ya. Cuma tapi kalau lewat program ini bisa jadi batu loncatan lah gitu buat teman-teman nanti setelah di Jerman kan, kalau misalnya teman-teman mau kuliah atau misalnya mau ngambil program yang lain gitu, di sini lebih mudah gitu.
Apalagi ya? Hmm, Itu sebelum berangkat tuh kan ada ini ya Kak, apa namanya kayak les bahasa. Itu sendiri atau gimana Kak les bahasanya? Dari program atau dari programnya? Enggak, jadi si programnya itu gratisnya ketika di Jerman ya. Nah, jadi yang kita gitu. kalau buat ikut program ini, yang lebih effortnya itu, ya kita pertama harus punya kemampuan bahasa Jerman dulu, dan mungkin tiket pesawat sih ada yang dibiayain, tapi ada juga yang enggak. Itu tergantung istilahnya lembaganya siapa, keluarganya siapa kalau tiket pesawat. Tapi kalau misalnya buat modal di awal tuh emang sertifikat bahasa. Kalau menurut aku, kalau misalnya nah ini kan si persyaratan sertifikatnya tuh beda-beda ya. Kalau untuk program au pair dia level A1 gitu, istilahnya level yang paling bawah. Nah, untuk level paling bawah ini tuh kayak mungkin banget kita belajar otodidak gitu, belajar sendiri. Dulu tuh awal-awal aku kan nggak punya kemampuan bahasa Jerman sama sekali, bener-bener nggak pernah belajar bahasa Jerman sama sekali gitu, bener dari nol. Itu aku pertama kali belajar pakai aplikasi Duolingo, tau nggak? Aplikasi Duolingo. Belum tuh. Taunya Nah, itu Port 101 sih di YouTube tapi. oh, iya ada kayak itu kayak nggak games gitu ya. Misalnya kayak ntar jawabin soal gitu, tapi itu seru sih. Dan itu benar-benar apa ya, ngasih basic banget lah, seenggaknya kita tahu lah kata-kata dalam bahasa Jerman gitu, atau enggak ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jerman yang standar gitu. Awalnya belajar dari aplikasi Duolingo itu, terus belajar dari, ya aku kan pemalas juga ya, jadinya mainnya dari games, dari video, atau baca enggak cerpen sih, buku anak kecil gitu loh. Kalau di Bandung. Daily life-nya aja kayak bahasanya daily life gitu. Iya gitu. Jadi seenggaknya terbiasa dulu gitu loh. Nyari musiknya, tapi cuman musik bahasa Jerman nggak ada yang enak sih. Jadi kayak nyari lagu Disney yang ditranslate ke bahasa ditranslate ke bahasa Jerman gitu. Jadinya agak enak lah lagunya. Pokoknya lebih kan gitu-gitu awal-awal. Seenggaknya terbiasa gitu. Cuman karena waktu itu aku nggak langsung program au pair ya, jadi aku ikutannya yang relawan dulu karena emang dulu tertarik relawan ya, karena sering ikutan program relawan, dan dia butuhnya B1. Jadi itu tuh B1 kayak level 3-nya gitu, A1, terus A2, B1. Jadi kayak ada kayak gramatiknya itu, aku tipe orang yang nggak bisa kalau belajar sendiri, harus ada guru. Akhirnya ikutan les selama 6 bulan waktu itu tuh. Jadi sebenarnya biayanya sih itu sih lebih ke biaya lesnya sih, sama les. Terus nanti setelah les kan harus ada ujian ya, ujian sertifikat dan itu harus di Goethe Institute. Itu biayanya sama apa ya? Visa mungkin ya. Visa waktu itu visa sekitar 1 jutaan, 60 euro tuh, 900.000 ya, 60 euro. Apalagi ya, sama tiket pesawat sih waktu itu, karena yang program Evashot ini kebetulan si lembaga aku nggak ngasih biaya buat tiket pesawat. Cuma alhamdulillahnya waktu dapet tiket pesawat yang murah sekitar 3,5 juta gitu. Jadi ya enak. Jadi pokoknya total tuh mungkin ya selama ini tuh kayak sekitar 20 juta sih gitu. Jadi kalau misalnya temen-temen mau lewat jalan yang sama gitu, tapi itu bisa dipangkas sih, tergantung itu kita ngambil lesnya yang kayak gimana sebenarnya. Karena tempat lesnya beda-beda, tempat les beda, biayanya juga beda ya Kak? Iya biasanya. Kalau saran aku sih, mungkin dulu kan aku belum tahu apa-apa ya, belum tahu apa-apa, jadi kayak ya udahlah yang ini aja. Kalau saran aku sih sekarang sebenarnya banyak yang les online gitu, atau yang privat yang istilahnya lebih murah lah gitu. Apalagi untuk level B1 kayaknya bisa sih gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak? Boleh. Itu tadi udah diceritain semuanya. Nah, ini alasan Kak Zahra ikut program itu terus enaknya apa gitu? Alasan ikut programnya gitu, apa? Terus yang enak dari program jadi volunteer tuh kayaknya butuh jiwa yang besar gitu untuk rela gitu. Iya. Alasannya sih dulu karena kan nggak lulus kuliah ya. Terus kayak butuh motivasi nih, aduh aku tuh harus gimana ya biar mau lulus gitu kan.
Saya dulu mikirnya, aduh aku apa ya, habis itu tuh mau ngapain gitu kan. Karena waktu itu emang lagi seneng-senengnya di apa ya, di yang Pondok Pelangi itu, yang rumah belajar itu, jadi kayak kalau buat kuliah lagi atau kerja kerja di bidang fisika tuh kayaknya males gitu kali ya waktu itu. Terus akhirnya tiba-tiba nemu program yang relawan ini, terus kayak mendapatkan semangat lah untuk hidup, dapat semangat buat kembali melanjutkan hidup. Terus, karena seneng kegiatan relawan juga, nah ini kayak menarik gitu loh, oh relawan gitu, terus ada pilihannya ada di sekolah alam. Karena dulu aku sekolahnya di sekolah yang semi sekolah alam gitu, terus, kayaknya ya cocok aja gitu, kayaknya lebih seru aja kayaknya ya, ternyata. Akhirnya ya ikutan, program ini gitu, sebenarnya alasannya itu sih awalnya. Oh, Terus enaknya apa ya, ya itu bener-bener suatu pengalaman yang baru banget sih ya, maksudnya kayak nggak pernah hidup aku tuh tenang sehari pun gitu. Kayak setiap hari tuh ada aja, apa ya, hal yang bisa aku pelajari atau ada aja hal yang bikin hidup tuh kayak, wah, kayak roller coaster banget gitu. Karena kan aku di sekolah anak berkebutuhan khusus, terus kulturnya baru, lingkungannya baru, bahasa juga masih belum bagus. Jadi banyak, apa ya, ya banyak rintangannya. Nah, itu nggak enak ya. Tapi kalau sekarang sih setelah dipikirin, wah itu apa ya, misalnya bener-bener berharga banget gitu. Cuman yang paling seru sih kalau aku udah stres banget gitu ketika di sekolah, di sekolahnya seru sih, belajar sistem pendidikan, itu kan sistem pendidikannya emang beda ya, namanya Waldorf Pedagogic. Itu emang unik gitu, dia lebih ke apa ya, seni gitu, lebih ke ya kayak lebih ke seni, jadi kayak misalnya kayak lukis, oh, tari, terus, crafting, terus bikin apa ya namanya tuh, Werken tuh. Jadi kayak bikin ini, crafting tapi dari kayu-kayu gitu, misalnya kayak mereka si anak-anak sekolah itu kayak bikin sapu, bikin keranjang, bikin kursi, pokoknya, bikin rumah pohon, pokoknya aneh-aneh lah pokoknya sih. Itu sih oh yang ini ya? bikin aku mmm, bikin Oh aku iya ya. selalu tertarik tuh, karena tiap hari tuh, "Oh anak-anaknya belajar ini ya? Oh anaknya belajar ini ya?" Jadi kayak ikutan jadi anak sekolahnya juga gitu loh, Seru sih gitu. kalau didengar dari ceritanya. Terus itu kan Mmm, Waldorf Pedagogic Education ya Kak itu ya? mhm Itu kan mhm. berarti anak-anak nih, itu yang Mhm. masuk di sekolahnya itu usia berapa aja sih Kak? Dari Itu rentang usia sekolah buat berapa? itu dari SMP sampai dari SD sampai SMA. SD sampai SMA? Oh, Cuman aku waktu itu cuman nyobainnya di kelas SD sama di kelas SMP aja, mmm, belum nyobain di SMA-nya, berarti, gitu. pernah ngalamin ini nggak, maksudnya kelulusannya mereka gitu? Iya pernah, tapi, apa ya, kalau jadi si sekolah Waldorf ini itu uniknya nggak ada rapot. Oh nggak Jadi ada mereka rapot? tuh nggak pernah nggak ada apa ya, kayak ini lulus, ini nggak gitu. Cuman misalnya kayak di ininya ya, apa ya, kelulusannya itu kayak pestanya apa sih namanya itu? Kalau Perpisahan? kita tuh ada Apa ya? ya kayak acara perpisahan terus ada penampilan-penampilan gitu ya. Nah Iya. itunya aku ikutan karena kebetulan aku di kelas SMP, waktu itu lagi di kelas SMP dan yang untuk SMP itu mereka di akhir semester tuh harus bikin proyek gitu loh, dan proyeknya itu mereka bikin teater, terus aku ngebantuin mereka bikin teater itu dan itu ditampilin di acara perpisahannya itu gitu. Oh, Mhm. wah keren banget. Padahal, Seru sih, seru banget. heeh, kan itu kan, mohon maaf, maksudnya, tadi kan anak-anak Berkebutuhan khusus ya? berkebutuhan khusus ya, heeh, berarti Mhm. ada skill Wah, beda, maksudnya beda wah, gitu sama, anak-anak yang mungkin, normal lah gitu, maksudnya kayak kita. Ya iya, mereka juga normal sebenarnya, cuman, iya, butuh perlakuan mhm, khusus gitu. iya iya Itu spesial lah gimana gitu ya. Kak? Itu gimana, Kak? Ya Apakah itu, latihan atau gimana? ya kalian nggak akan menyangka aku juga apa ya, kayak misalnya gimana Jerman tuh membuat anak-anak spesial ini tuh bener-bener apa ya, apa sih, bakatnya tuh ini gitu, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan gitu. Mmm, Mereka tuh apa ya, meskipun ya macam-macam sih ya, kan ada yang apa namanya tuh,
di ID, aduh apa ya nama penyakitnya? Misalnya ada Iya, yang apa ya? autis, macam-macam ya. Oh iya, Ada yang autis, ada yang lebih yang ke agresif gitu. Jadi nggak, jadi macam-macam gitu dalam satu kelas tuh kebutuhan khususnya. Nah, tapi mereka tuh tetap gitu ketika belajar, mereka tuh punya pemikiran yang kritis. Misalnya lagi belajar fisika gitu ya. Mereka tuh nanya ke gurunya tuh, "Ini kenapa gini gini gini? Ini kenapa gini gini gini?" Waduh, nggak kelihatan anak ininya gitu, saya anak spesialnya gitu. Terus, nah bagusnya itu di sini tuh mereka emang diiniin sesuai bakatnya gitu. Jadi misalnya nggak semua tuh anak-anak dapet kelas yang sama. Jadi di kelas pertama emang kelasnya sama gitu ya. Misalnya di kelas pertama tuh ada fisika, nah itu semuanya misalnya dapat. Tapi nanti setelah jam 10 gitu mereka punya kelas masing-masing. Ada yang misalnya yang bakatnya ke seni, ke ngegambar, dia punya kelas gambar sendiri. Ada yang punya masuk ke kelas olahraga sendiri, jadi ntar difokusin. Nah, terus kalau misalnya udah SMP atau SMA, jadi itu kan kayak di kampung gitu ya, kayak desa kampung. Kayak di sebuah desa, dan desa itu tuh kayak udah didesain khusus buat orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi udah ada sekolahnya, ada tempat tinggalnya, ada tempat kerjanya gitu. Jadi anak-anak SMP sama SMA ini mereka disuruh magang gitu. Ada yang di tempat bikin roti, ada yang di tempat bikin bantal, ada yang bikin peralatan kayu, ada yang di kebun. Jadi kayak sesuai mereka sukanya apa, nanti mereka akan magang gitu di situ. Jadi benar-benar tersalurkan gitu loh bakatnya. Kan kalau di kita kayak ini ya, masih kayak udah dipandang negatif, ya udahlah itu mah bakal ya udah nyusahin aja gitu misalnya, atau ya udah gitu di rumah aja atau gimana. Kalau di sini tuh bener-bener bagus banget sih sistem. Berarti dari yang saya tangkap nih, sistemnya terintegritas banget. Habis Iya, itu iya, betul. apa sih benar-benar memastikan gitu supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini ketika dewasa tuh udah punya life skill-nya sendiri gitu. Jadi Mhm. mereka juga bisa mandiri gitu ya nggak sih Kak? Iya, betul betul, betul banget. Oke. Sampai apa ya, aku juga pernah ini ada anak SMA, dia tuh pulang sendiri naik kereta, tapi anaknya tuh, yang anak berkebutuhan khusus ini tuh, mereka dapat free gratis gitu loh. Free gratis, free kan gratis ya. Free, buat naik, kendaraan umum apapun gitu. Jadi, mereka bebas aja mau ke mana-mana. Seru sih. Seru. Gitu. Terus lagi nih Kak. Kan udah. Nah, nih tadi kan Kak Zahra tuh bilang kalau ke sana menemukan budaya yang berbeda. Nah, pasti kan ya emang sih namanya juga Jerman, Indonesia udah jauh jaraknya. Yang Jerman di Eropa, Indonesia di Asia Timur lagi gitu. Iya, Pasti iya. ini nggak sih Kak merasakan culture shock? Shock. Gimana sih? Iya, culture shock. Itu Iya, iya. gimana Kak? Kalau shock banget sih enggak ya, enggak. Maksudnya enggak yang benar-benar shock banget, karena kayak udah siap. Jadi enaknya tuh kalau belajar bahasa Jerman, kita tuh aku nggak tahu sih kalau misalnya belajar bahasa Inggris kalau atau TOEFL atau IELTS gitu, belajar budayanya juga nggak sih? Kalau enaknya belajar bahasa Jerman tuh kita benar-benar belajar budayanya orang Jerman, belajar kebiasaannya orang Jerman, belajar apa sih, sedikit, Geschichte itu apa, historinya orang Jerman gitu. Jadi kalau belajar bahasa Jerman tuh bener-bener kita tuh komplit gitu, dapat semuanya gitu. Jadinya kayak udah kebayang gitu, kayak apa namanya, tepat waktu gitu, terus, mereka tuh orangnya direct gitu, direct tuh, jujur gitu. Kalau suka, nggak suka gitu. Terus mereka orangnya toleran gitu-gitu, dan itu alhamdulillahnya dikasih juga pas lagi seminar. Jadi kalau yang masalah-masalah itunya sih nggak terlalu kaget ya. Cuman kebetulan aku tinggalnya di desa, dan di desa tuh kayak jarang banget gitu ya yang pakai kerudung, dan kayaknya aku kayak satu-satunya waktu itu, saat itu satu-satunya yang pakai kerudung gitu loh di desa itu. Nah, Jadi iya kayak tuh. pas datang tuh kayak diliatin semua orang gitu kan. Apalagi ini di desa ini tuh ada apa ya namanya, kebiasaan kalau misalnya ada pendatang baru, kita harus berkenalan di depan semua orang, di desa itu. Jadi kan di sana tuh ini banget ya, kental banget ya, keagamaannya. Jadi tiap hari Senin itu kayak ada
pengajian pengajian. Jadi ada Istilahnya. apa namanya, ya kayak ceramah gitu dari pastornya, dan itu semua warga kumpul, terus orang yang baru datang harus ke depan, terus perkenalan gitu. Jadi kayak, aduh udah mah aneh gini gitu kan, terus harus perkenalan ini dengan semua orang, dan kayak semua orang tuh ngeliatin gitu. Itu sih, terus, yang agak awal-awal risihnya. Tapi kalau di kota enggak sih, karena Jerman tuh, muslimnya terbanyak kan di Eropa, setelah Prancis. Oh iya, Gitu. karena berbatasan langsung dengan ini nggak sih Kak? Turki ya? Ya kan Nggak sih? karena di sini nerima banyak imigran kan. Oh, Sini menerima banyak. jadi muslimnya dari sana. Hmm. Jadi misalnya kalau di kota sih mereka udah terbiasa ya sama. Kayak aku sekarang kan udah di kota Bonn, tinggalnya itu udah bener-bener kayak biasa banget, udah kayak ya udah aku udah nggak ada perasaan takut kayak dulu lagi. Karena di sana Sama juga bebas beragama juga ya Kak? iya, Bebas, mereka dibebaskan. mereka toleran banget sih. Misalnya karena pemerintahnya ini banget, apa ya, support banget sampai kayak di Berlin kan udah banyak banget yang muslimnya, sampai mereka mau ada isu gitu ya, kayak hari lebaran mau diliburin juga. Oh Karena iya, saking banyaknya orang Muslim ya? Islam kan, Wah, gitu. Jadi Masya kayak Allah. mereka kan kerja gitu kan, masa harus kayak gitu. Ya mereka tuh ini, mulai bergeser sebenarnya peraturan mereka tuh. Gitu. Sama pernah sih Berarti, kayak berantem sama tetangga, sama tetangga. Ya biasalah ya, beda kultur, terus misalnya masalah bahasa, miskom gitu. berarti penyesuaiannya lumayan deh Kak, cepet gitu, nggak terlalu lama. Nggak cepet juga sih. Oh, nggak cepet. Kalau aku buat aku waktu itu 3 bulan lah, sampai akhirnya 3 bulan. terima. Ya, masa-masa Bener. training lah 3 bulan. Iya. Sampai merasa betah gitu ya. Mm. Gitu. Tapi mungkin kalau misalkan Jerman tuh belajarnya langsung ke budaya, kemudian ya dan lain sebagainya tadi yang sudah Kak Zahra ceritakan, berbeda dengan bahasa Inggris, mungkin karena bahasa Inggris tuh banyak kali ya Kak, jadinya Iya. jadi bahasa Inggris yang Irish beda budaya, Iya, betul. beda budaya, American juga beda budaya. Jadi mungkin kalau belajar bahasa Jerman, karena mungkin satu-satunya, Iya. ya, jadi mungkin langsung gitu ke budaya dan lain. Ya Jerman sih sebenarnya dipakai di Jerman, Austria, Oh iya, sama Austria. Swedia. Swedia. Itu belajar juga sih kita tentang perbedaan Jerman, Austria, Swedia gitu-gitu lah. Iya. Ada perbedaannya juga ya, Kak? Iya, lebih ke dialek sih sebenarnya. Dialek, Kak. Terus, nah, kan nih, kegiatan yang mau dilakukan sama Kak Zahra nih setelah program selesai kan udah kayak nulis buku, terus ngapain aja Kak selama nungguin ini nih, masa kuliah nih? Ini ada kisah yang belum dibongkar. Wah, boleh dibongkar tuh, Kak. Iya, jadi kan kemarin tuh udah program FSHOT gitu kan, abis itu pulang ke Indo, nulis buku, terus udah kayak sharing-sharing gitu lah ya, kayak udah pede gitu nih bakal balik lagi ke Jerman gitu kan, jadi kayak ternyata tuh buat balik lagi ke Jerman tuh susah banget sih waktu itu, sampai nunggunya sampai 10 bulan kan. Jadi aku waktu itu abis FSHOT emang kebetulan udah daftar di satu kampus di sini di Jerman, cuman karena waktu itu bermasalah sama beasiswanya, akhirnya aku pulang dan ceritanya mau apply dari Indo gitu. Cuman yang tadi karena permasalahan ada masalah administrasi gitu, birokrasi gitu, jadinya istilahnya nggak bisa balik lagi ke Jerman langsung. Terus aku kayak nyari-nyari cara gitu ya, ini gimana nih biar aku bisa balik lagi ya, aku pakai cara apa lagi nih? Terus akhirnya nemu yang program au pair ini. Dan sebenarnya tuh aku dulu nggak mau banget ikut program au pair ini karena aku orangnya kan nggak semi introvert, nggak percaya, kayak orang-orang nggak percaya kayaknya. Introvert ini ya, apa namanya? Introvert. Outgoing introvert. Nggak tahu. Ya nggak sih? Tahu apa. Ya semacam itu. Jadi pengen kadang bisa sama teman, tapi kadang ada juga deep-nya gitu, pengen sendiri gitu. Iya. Lebih sering dibilang ambivert nggak juga gitu iya, ya. ambivert. Nah.
Oh, enggak? Tapi nggak juga sih, nggak tahu ya. Aku juga nggak pernah tes juga ya. Cuman eh, tipe yang nggak terlalu suka ada orang lain ikut campur lah gitu ya, maksudnya. Nah, sedangkan kan itu kalau au pair ini kan kita harus tinggal di suatu keluarga gitu. Kalau di suatu keluarga kan intinya kita harus benar-benar keluarga itu harus menerima kita, kita juga harus menerima keluarga itu. Dan siap-siap misalnya kehidupan pribadi kita ya akan menjadi kehidupan pribadi mereka gitu loh. Jadi sebenarnya aku dulu nggak terlalu mau lah gitu ikutan program ini, tapi karena ini satu-satunya cara, nggak satu-satunya, maksudnya yang ternyata Allah kasih buka jalannya tuh ke ini, jadi akhirnya dapat. Dan itu apa ya, aku tuh benar-benar nggak niat banget, daftarnya nggak niat, terus asal-asalan lah daftar, nggak niat, terus tiba-tiba lolos, ya nggak tiba-tiba lolos juga sih ya, meskipun ngelewatin banyak wawancara, tapi akhirnya tuh padahal aku wawancaranya asal-asalan tapi dilolosin gitu. Terus ngajuin visa juga ada berkas yang nggak ada gitu, tapi tetap aja dilolosin. Wawancara visa juga pokoknya bener-bener nggak ada ini aja, nggak ada persiapan sama sekali. Terus bahkan waktu itu si visanya tuh baru keluar 3 bulan setelahnya, padahal biasanya tuh cuma 2 minggu, ini 3 bulan setelahnya, jadi kayak aku udah lupa gitu. Udahlah mau stay di Indo aja, udah mau nyari-nyari kerja gitu kan. Ini tiba-tiba keluar visa deh, ini ya mungkin ya emang kalau sama Allah ditakdirin ya udah gitu ya akhirnya. Dan itu kayak beli tiket pesawat hamin seminggu, nggak bawa apa-apa, ya udah akhirnya berangkat gitu. Tapi sekalipun tadi dibilang gak niat, tapi Tapi kalau misalkan daftar gitu, pengen balik gitu, apa namanya, kayak keinginan yang kuat gitu. Asal kasih keinginan yang kuat tuh, ya dikasih jalan gitu. Iya. Ya pengen lanjut kuliahnya kuat gitu. Cuman mungkin ikutan program ini kayak gimana ya gitu kayaknya. Karena oh ya tadi kenapa alasannya mau balik lagi ya. Nah, jadi karena aku tertarik di sekolah ini tuh kan sistem pendidikannya benar-benar beda lah ya. Ini kayaknya tuh bisa deh dipakai di Indo, terus kayak ini kayaknya tuh bisa deh diganti gitu. Misalnya kalau di yang sistem pendidikan ini tuh di pagi itu kita apa ya, ada yang namanya tuh kayak spruh gitu, kayak quotes apa ya? Kayak mereka tuh kayak bersyukur, apa ya, bikin lingkaran gitu, terus bilang kita tuh bersyukur sebagai manusia, sudah Tuhan ciptakan, terus misalnya Tuhan menciptakan padi, dari padi itu kita jadi bisa makan, menciptakan hewan, dari hewan itu kita bisa gini-gini. Jadi kayak, oh bagus banget ya, maksudnya, padahal saya aku tuh sebenarnya sebagai muslim, yang itu tuh sebenarnya harusnya orang muslim tuh kayak gitu loh, gitu, di pagi hari tuh kayak bersyukur dulu, gitu kan. Terus misalnya mereka tuh si metode belajar itu dari dongeng, jadi misalnya belajar matematika atau apapun gitu, belajar huruf, semuanya tuh dari dongeng gitu. So aku mikir kayaknya ini tuh bisa jadi misalnya jadi kisah, diganti pakai kisah sahabat Nabi gitu atau apa gitu ya. Kayaknya ini bisa deh dipakai di Indo gitu kan. Nah dari situ, makanya aku tertarik waktu itu daftar yang kuliah jurusan ini, Waldorf, pedagogi pendidikan Waldorf gitu. Nah makanya kayak dan di Indo tuh nemu sekolah yang baru, tapi baru muncul gitu, nemu sekolah yang pakai sistem pendidikan ini. Itu baru TK-nya aja, sekarang SD-nya baru ada sih, baru ada tahun kemarin. Jadi kayak, ini seru deh kayaknya kalau kuliah ini gitu, makanya buat balik lagi. Nah tapi emang ya Allah tuh pasti ngasih yang kita butuhin ya. Dan emang kayak program au pair ini pas banget gitu sama kebutuhan aku. Kan kalau mau kuliah di Jerman ini, kalau S2 gitu ya harus punya C1 kan. C1 tuh jadi saya kan A1, A1, A2, B1, B2, nah terus C1 jadi kayak level 5-nya ini. Nah, aku tuh baru sampai level 3 dan alhamdulillahnya tuh lewat program au pair ini tuh aku bisa ikutan yang level B2 sama C1 ini dan gratis gitu kan karena dibiayain sama keluarganya. Jadi ya alhamdulillah sih, bener-bener Allah kasih jalan lah gitu. Yeah. Jadi ya pokoknya ya terus apa ya, lanjut aja kali ya ceritanya, nanggung ya. Boleh. Nah, terus habis program au pair ini aku daftar lagi ke kampus itu, dan kocaknya itu jadi aku tuh udah daftar ke kampus ini tuh kayak tiap tahun gitu loh. Tiap tahun sampai yang di cabang, kan dia ada 2 cabang gitu ya. Kalau di Unpad mah Jatinangor, Oh Bandung iya. gitu.
Oh iya Tapi iya. dia beda ini gitu, beda ininya. Jadi kayak aku bisa daftar yang di Jatinangor, bisa daftar yang di Bandung juga gitu. Terus sampai si bapaknya tahu gitu sama aku pas wawancara, kita udah tahu kamu waktu itu daftar tahun segini kan, terus kamu daftar tahun segini kan, terus kamu daftar di kota ini juga. Sampai apa? Saking kekehnya gitu ya. Ya udah alhamdulillah akhirnya tuh, lolos, dapet alhamdulillah dan dapet beasiswa juga yang padahal kan kalau kuliah di sini harus 10.000 euro itu ya. Tapi ya itu nggak mudah juga sih. Tapi itu ceritanya panjang lagi sih kayak, drama juga sih kayak perpanjang visa, dapet rumah itu mungkin satu sesi lagi kan nanti. Heeh. Oke. Pokoknya Ini alhamdulillah panjang banget bisa dan seru banget iya sharing-nya. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang mau aku sampaikan, tapi iya, udah kayaknya jam berapa harus nih? kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang mau tanya. Ini udah berderet-deret di chat room kita. Oh iya? Ah, nggak lihat aku. Oh, oh, oke. Oh masih dikasih kesempatan. Oke. Berarti saya masih punya kesempatan buat bertanya. Sebentar ya teman-teman semuanya. Masih ada nih. Nah nih kan sekarang Kak Zahra nih posisinya di Jerman, terus mau Oke. kuliah S2. Itu Mhm, kan mungkin mhm. rentang waktunya mungkin sekitar 2 tahunan lah ya Kak. Mhm. Itu Kakak ada nggak rencana buat pulang ke Indonesia atau mau tinggal di Jerman aja? Nah kalau misalkan mau pulang ke Indonesia, targetnya apa nih Kak? Mmm, Kayak ada misi gitu. pulang nikah gitu ya? Amin, diundang dong, diundang. Eee, Biar ke Bandung. iya biar balik lagi ya. Ya apa, ya justru itu sih misalnya kayak jadi kan aku punya rumah belajar itu kan yang di Indo, jadi sebenarnya itu sih salah satu niat kuat aku gitu, kenapa ya misalnya kayak meskipun di sini tuh kadang ya pengen nyerah ya, udah pengen nyerah, pengen pulang, tapi kalau kayak harus punya tujuan atau niat yang kuat lah, kenapa sih gitu kita tuh pengen kenapa sih aku tuh pengen ke Jerman, kenapa sih pengen kuliah gitu, sebenarnya niat aku tuh apa sih gitu. Jadi dulu tuh karena karena aku tuh dari kampung gitu kan, terus pendidikan di kampung aku tuh kurang bagus, jadi kayak pengen, memperbaiki sok-sokan banget ya, pengen ya ambil bagian lah gitu buat memperbaiki pendidikan di kampung aku ini gitu. Dan salah satunya tuh pengen ini, mengaplikasikan Waldorf Pedagogik ini. Jadi pengennya sih entar balik lagi. Jadi saya 2 tahun kuliah. Nah, ini belum tahu sih setelah kuliah ini apakah langsung ke Indo atau misalnya nyobain dulu kerja setahun di sekolah gitu di sini. Tapi ya pasti nggak mau sih kalau tinggal di sini aku nggak betah juga. Kalau buat selamanya di sini ya aduh nggak deh kayaknya. Pengen balik ke Indo, pengen bikin sekolah sih, pengen bikin sekolah di kampung aku ini gitu. Tapi pengen pakai sistem Waldorf Pedagogik, tapi yang lebih ke Islamiknya gitu. Minta doanya aja ya, biar nggak ini ya. Amin, keren banget sih. Kan aku juga dari pendidikan Kak, jadi Oh gitu? iya Wah pantesan, tertarik. tertarik banget dan Iya pas iya banget iya. nih Kak Faris, bener banget. Biar Cocok aku mau berarti jadi ya? moderator, jadi bisa ngobrol langsung gitu sama orang pendidikan juga gitu. Iya iya, Keren sih. betul betul. Touch. Iya. Ya pengennya jadi kayak apa tuh namanya, kalau Haris tuh ikutan itu nggak sih? Ikutan apa, Elite Circle nggak, Haris? Jadi kayak RKU-nya tuh, wah kemarin Bentar, tuh Gary batch satu ngasih saya RKU mohon ya? maaf. Kemarin tuh Kang Gary ngasih materi RKU ya? RKU ya. Iya, nah jadi kayak RKU-nya aku tuh jadi, penemu Islamic Waldorf Pedagogik gitu loh. Kayak penemu pendidikan Waldorf yang Islami gitu. Jadi pengennya itu di Indonesia gitu lah, Kemarin di RKU-nya poster tuh. kamu pakai itu. Oh iya, harusnya itu ya? Ya tapi kan Ya, belum. kayak Kayaknya bisa tuh Kak penelitiannya. Iya, heeh. Aku Boleh udah kebayang banget penelitiannya. Pasti mau ambil itu, gimana sistem Waldorf ini tuh misalnya jadi kan emang sistem Waldorf ini tuh harus sesuai budaya suatu negara ya, dan kebanyakan gitu ya di kita ini kan Islam gitu, jadi pengen itu sih
tesisnya. Asik. So-soan padahal belum mulai. Tapi emang harusnya itu jadi misi terbesar gitu, supaya pendidikan Islam tuh ini lagi gitu, kayak rise lagi, bangkit lagi. Betul. Kak Zahra, terus lanjut lagi sekarang jam, oke masih. Kan nih, Kak Zahra tuh, kan kemarin aku coba kepo-kepo gitu kan. Waduh. Aku nggak dikirim-kirim CV atau apa gitu. Aku Iya loh, aku tuh laptop aku tuh dicurhat lagi. Laptop aku tuh habis ini kan ke recovery gitu. Jadi hilang semua datanya. Oh, oke Kak. Nah, kemarin terus coba kepo-kepo gitu di Instagramnya, terus ternyata di YouTube juga ada. Waduh. Terus di Baru. Google juga banyak banget yang udah kayak review gitu tentang bukunya Kak Zahra, terus cerita apa sih kayak program-programnya Kak Zahra kayak gitu. Jadi dikit-dikit, oh jadi ini mah kayak programnya si Ali Fikri gitu. Cuman ternyata beda. Ada yang sama ya, yang au pair itu mungkin ya? Iya, kayaknya yang au pair sih yang sama tuh. Kalau yang au pair emang itu di banyak negara, tapi kalau FS ini cuma ada di Jerman sih. Jerman, tahu aku ya. Nah, ini kan Kak Zahra tuh juga nih di Eropa tuh apa sih namanya? Uni Eropa ya? Kan banyak negara gitu. Banyak negara. Nah, Kak Zahra tuh pasti jalan-jalan dong ke luar negeri, keluar Jerman ya. Itu gimana Kak, jalan-jalannya tuh difasilitasi atau gimana sih Kak? Nah, buat jalan-jalannya tuh sebenarnya kalau misalnya yang ikutan program relawan ini tergantung sih lembaga tadinya ya, kayak LSM-nya itu ya. LSM-nya ini apa? Kalau temanku tuh ada yang jadi si seminarnya tuh keliling Eropa gitu, ada yang seminar tuh di Prancis, di Polandia, di mana gitu macam-macam. Cuman kalau aku kebetulan dapatnya yang masih di dalam Jerman gitu. Nah, tapi kan tadi aku bilang ya kalau relawan atau au pair ini tuh dapat uang saku. Dan sebenarnya tuh apalagi kalau au pair tuh kita udah nggak usah mikirin uang makan ya. Jadi uang saku tuh bener-bener apa ya? Ya benar-benar bisa ditabung. Terus kalau FS sih emang harus ngeluarin uang makan. Cuman aku orangnya ngirit ya. Orangnya hemat gitu. Misalnya kayak buat makan buat apa tuh nggak terlalu banyak keluar. Emang udah niat mau pengen keliling Eropa gitu. Saya waktu itu mikirnya nggak akan kuliah gitu kan. Jadi kayak nih pokoknya beres program ini seenggaknya aku udah keliling Eropa gitu kan. Akhirnya nabung. Dan itu nggak banyak sih. Aduh bentar. Ini aku gatel. Nggak banyak gitu loh. Nggak banyak keluarnya aku berapa ya? Sekitar 200 euroan gitu ya. Berapa itu Kak Waktu kalau itu dikonversi? berapa ya? 200 kali 16.500 berapa ya? 32 juta sekitar gitu ya? Segitu kali ya. Itu 3,5 kali ya? Jadi aku waktu itu traveling selama 2 minggu. Kalau yang pertama sih yang 2 minggu. Yang pertama 2 minggu. Kayaknya 2 minggu ya, aku lupa. Yang pertama kalau nggak salah 2 minggu ke 4 negara. Ke mana dulu ya? Ke Wien, ke Austria, Budapest, Praha, sama Paris. Itu yang pertama. Dan itu tuh kayak bener-bener ngegembel banget gitu, ngegembel. Pulang banget dong. Iya, bener-bener apa ya, ngebolang tuh kayak cuman berdua, terus kayak nyari tempat tinggalnya. Nyari tempat tinggalnya tuh kayak apa, nyari orang Indonesia gitu yang kira-kira tinggal di Austria, atau enggak nyari kayak couchsurfing, tau nggak couchsurfing? Couchsurfing itu jadi kita nginep di rumah orang lain, nggak bayar, tapi kayak kita ntar harus sharing gitu, harus sharing apa ya, kayak budaya gitu. Budaya. Jadi pokoknya gimana caranya aku tuh jalan-jalan nggak keluar banyak lah. Terus kayak makan tuh jangan di restoran, paling sekali doang lah, misalnya di satu negara sekali doang di restorannya. Sisanya tuh kayak beli di supermarket, beli roti yang cuma 50 sen, kayak cuma 50 sen tuh berapa ya? 7 ribuan lah. Yang murah. Jadi gimana caranya tuh hemat gitu. Terus kalau yang kedua sempat ke Italia, Belanda. Cuman balik lagi sih, itu Italia, Belanda, sama Paris lagi. Karena waktu itu temenku belum ke Paris. Itu sih enaknya
Terus aku kalau lagi stres gitu ya, akhir pekan kan punya tiket gitu. Si tiketnya tuh gratis kalau kita apa ya, satu provinsi gitu ya. Oh, Jadi ini ya, tiap paket ya? kayak Paket tiket traveling. bukan paket traveling sih, sebenarnya itu kayak tiket jadi kayak tiket tahunan gitu. Jadi aku punya Oh, tiket tiket tahunan. tahunan, cuman dia berlaku di satu provinsi. Jadi di dalam Jerman gitu. Jadi kayak aku kalau akhir pekan biar enggak stres ya udah jalan-jalan aja gitu misalnya hari ini ke kota apa ya, hari ini ke kota apa ya gitu. Ya udah keliling-keliling aja jalan sendiri doang. Karena waktu itu kalau teman-teman mahasiswa tuh pasti sibuk gitu ya. Jadi susah nyari temen jalan gitu. Jadi ya udahlah sendiri aja. Dan di Jerman tuh kayak kemungkinan nyasar kecil sih, senyasar-nyasarnya tuh kayak bisa balik lagi gitu loh. Karena enak ya petunjuk jalan arahnya, terus si tata kotanya enak. Iya. Gitu. Oke, wah itu seru banget kayaknya kita kalau misalkan bisa jalan-jalan ke Jerman, apalagi nih aku sendiri orangnya penakut banget kalau mau traveling sendiri. Aku nggak bisa baca peta malah. Kalau misalkan, iya lemah banget baca peta, tapi kalau misalkan udah kepepet kayak gitu, udah pengen healing dari stres, mungkin berani juga gitu. Terus ini, kita tuh nggak pernah tahu kemampuan kita tuh sejauh apa kalau kita tuh nggak nyoba. Iya, nggak Jadi nekat. aku aja tuh nggak nyangka ya, oh ternyata aku tuh bisa ya misalnya melakukan ini sendiri tuh ternyata bisa ya apa ya, ya semuanya tuh kayak terbatasi oleh rasa takut aja gitu sebenarnya. Oke. Ini mungkin dari aku udah cukup, Kak. Nah, mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya teman-teman. Dari yang pertama itu Tovan Prihantoro bahas BFD, Kak. Apa sih BFD? Coba, Kak. Iya. Oh ya, boleh. Kok misalkan ini. Boleh. Apa katanya? Bahas BFD, Kak. Oh, bahas BFD. Ya sebenarnya BFD tuh sama aja kayak FSJ ini. Bedanya cuma Itu juga buat umur program ya? doang. Ya itu program relawan yang sama. Bedanya cuma untuk umur aja sih. Kalau FSJ untuk maksimal umur 27. Nah, nanti yang lebih dari umur 27 dia masuknya ke program BFD. Programnya sama banget. Paling bedanya di jam kerja doang sih. Kalau nggak salah jam kerjanya lebih sedikit kalau nggak salah. Oke. Berarti hampir sama ya, cuma di perbedaan jam kerja sama usia yang ditangani aja ya, Kak. Mungkin lebih ke andragogi berarti ya? Usia yang daftarnya. Oh, usia yang daftar. Usia pendaftar. Oh, gitu. Oke. Lanjut ke Gilang dari Padang. Wah, jauh nih dari Padang. Assalamualaikum kakak semua, maaf baru gabung. Oh, beda. Coba. Oke. Lanjut ke... Nah, nih. Oh iya nih, benar nih. Dari Kak Gilang, Padang. Sebelumnya perkenalkan saya Gilang dari Kota Padang, antusias banget dengan sharing kali ini karena tema beda dari yang lainnya, emang begitu banget. Terus pertanyaan saya adalah, apakah beda pengalaman relawan di Jerman dengan di Indonesia? Apa pengalaman yang menarik menjadi relawan di Jerman? Mungkin karena tadi udah di ini dikit-dikit Kak, bisa yang belum diceritain apa Kak gitu. Ya beda banget sih kalau di Indonesia tuh karena sponsornya nggak kuat ya. Jadi kayak kita tuh bener-bener harus punya hati yang luas dan lapang gitu ya. Kalau di Indonesia tuh saya bener-bener yang jadi relawan tuh bener-bener harus rela gitu kan. Harus rela maksudnya di situasi susah apapun gitu kan. Kalau dulu di Indo yang bener-bener blusuk. Bener-bener ke kampung bener-bener yang gelap gitu, jalan kaki, nggak ada kendaraan, bawa barang banyak gitu kan. Itu sih, bedanya mungkin fasilitas ya, kalau di sini mereka bener-bener ngasih fasilitasnya tuh jor-joran lah gitu, ngasih pelatihan, ngasih sampai uang saku gitu. Bedanya itu sih. Cuman ya tadi aku kalau di Indo nggak pernah sih, pernah. Pernah sih sama yang berkebutuhan khusus, tapi nggak yang sampai sedetail itu ya, nggak sampai yang sedetail ini. Apa ya bedanya? Nah, ini lanjut ke pertanyaan tadi, untuk apresiasinya sendiri gimana Pak, Kak, dari programnya itu? Apresiasi yang Kakak, yang Kak Zahra dapetin dari program itu? Misalnya, apa yang aku dapetin dari program itu ya?
Gimana ya? Kayak mungkin beda gitu Gajinya, Kak. apresiasi yang diberikan di Jerman mau sama yang di Indonesia. Oh, jatuh. Maaf. Terlalu heboh. Saya kena bantal. Bentar. Iya. Ya, Iya tadi apresiasi dari lembaganya ya beda. Duh, maaf ya teman. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Sok, lanjut. Apa tadi kelanjutannya? Oke, mungkin nanti itu dari aku aja ya. Secara pribadi aja deh. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Aditya Parama Setiabudi ya. Kak Zahra, kalau kakak pulang ke Indonesia nanti, kira-kira Kak, hal baru apa yang mau dibawa ke Indonesia dan Kak Zahra mau implementasin di lingkungan terdekat Kakak? Oke, yang tadi udah di ini ya Kak? Iya, yang tadi aku ceritain ya. Iya, gimana tadi... Kak Aditya, gimana Kak? Mau di ini sudah lagi Kak? terjawab. Makasih banyak Kak Zahra. Udah terjawab. Iya, sama-sama. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini privately sent to me. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Sebelumnya Kakak menentukan menuju ke Jerman, bagaimana cara menghapuskan kekhawatiran orang tua? Oh iya nih. Terus selama Kakak di Jerman, apakah ada teman atau keluarga yang menemani ke Jerman? Silakan Kak. Tadi apa pertanyaan? Ulang lagi. Oh, itu ya apa? Kekhawatiran orang tua. Ya itu sih yang susah ya. Nah, ini jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi aku tuh orangnya kan kekeh banget gitu. Kalau pengen apa tuh kayak harus diiniin gitu. Apalagi, nah dan waktu itu kayak orang tua tuh, misalnya kan benar-benar awam banget ya. Nggak tahu gitu apa sih itu program apaan, ngapain gitu kan, relawan jauh-jauh ke Jerman, di Indo juga bisa kali gitu kan. Ya pokoknya penuh inilah sebenarnya penuh ditentang lah istilahnya sama orang tua. Tapi orang tua aku tuh gimana ya? Di depan bilang iya nggak apa-apa, tapi kayak di belakang tuh itu dong gimana dong cara ini malah mau ke Jerman mau program apa itu nggak jelas katanya gitu kan. Terus awal-awal tuh. Cuman aku tuh ya udah gitu asalkan pokoknya kalau bisa semua prosesnya nggak nyusahin orang tua gitu. Jadi kan ya istilahnya orang tua juga ya mau enggakin juga ya gimana gitu kan. Jadi aku semua prosesnya sendiri gitu. Mulai dari les gitu, biaya les, terus ngurusin visa, tiket pesawat semuanya. Aku ngurusin dulu gitu semuanya sendiri. Terus udah lolos baru dia bilang tapi tidak untuk ditiru ya. Maksudnya baru dia bilang ya aku udah lolos mau berangkat gitu. Cuman emang sih sebenarnya jadi orang tua aku tahu misalnya aku les tahu. Cuman pas les tuh misalnya udahlah pulang aja ngapain gitu-gitu. Ya cuman aku jelasin aja ya tapi gimana ya? Aku tuh tujuannya gini gitu. Ya ini aja tetap berusaha ngasih tahu aja gimana caranya gitu. Akhirnya tuh setelah aku pulang tuh istilahnya tuh orang tua tuh bangga gitu. Insya Allah. Pas aku pulang tuh saya kayak ayah aku sih kayak ya bangga lah gitu anaknya bisa ke Jerman misalnya atau akhirnya nulis buku terus sharing terus misalnya banyak orang yang pengen yang bisa jadi ngasih jalan juga gitu ke banyak orang gitu. Terus itu juga jadi masalah juga sih pas kemarin balik lagi ke Jerman tuh gitu lagi masalahnya khawatir lagi gitu. Ya namanya juga orang tua ya nggak mungkin nggak khawatir. Ya akan lebih baik sih sebenarnya kalau restunya tuh dari awal gitu. Ya mungkin aja semua kesulitan kita di Jerman tuh mungkin karena orang tua kita tidak merestui ya. Kalau bisa sih emang terus-terusan direstui, tapi kalau misalnya emang susah gitu, ya komunikasi terus-menerus, terus ya itu mah harus sabar lah ngasih pengertiannya. Aku juga sampai sekarang masih ada aja sih masalah-masalah kayak gitu tuh. Mungkin kalau orang tua mah pasti sih pengen anaknya bisa punya pengalaman banyak, melanglang gitu kan. Cuman mungkin beratnya di bagian harus berpisah jauh gitu aja kali kayaknya. Itu yang saya rasain juga sekarang. Iya, terus apalagi kan cewek gitu ya. Benar. Cewek gitu kan, umur rentan gitu kan. Sendiri lagi, waduh. Iya.
Tadi Terus sendiri selanjutnya Kak. atau ini ya? Tadi dia nanya ya, sendiri atau enggak? Sendiri aku. Oh iya, Ada yang sendiri ya, menemani. berangkat. Paling mungkin diantar kali ya Kak sampai bandara. Iya, diantar sampai bandara. Lanjut ya Kak Zahra. Ini dari Ika. Selamat sore Kak Zahra, izin tanya hal unik apa di Jerman yang belum pernah Kak Zahra temui di Indo? Ah, tuh, Kak. Ya? Banyak. Apa ya? Tapi saking banyaknya nggak tahu apa ya. Apa ya? Ya bisa jadi ya tadi yang sistem pendidikan tadi, terus apa ya? Pengalaman keliling Eropa gitu kan. Ini cantik-cantik lah di Eropa tuh. Apa ya hal unik? Oh ini, ya karena kan kita tuh selalu ngerasa takut kali ya karena apa? Karena jadi minoritas gitu ya. Tapi karena ternyata Jerman tuh tadi muslim tertinggi tadi dan toleransinya tinggi tuh waktu itu kayak kaget aja ada kayak tenda Ramadan gitu, tenda Ramadan. Jadi ada di satu kota namanya Marburg. Jadi apa tuh kayak perkumpulan komunitas Kristen sama komunitas Islam itu kayak kerjasama gitu. Akhirnya yang orang Islamnya ini boleh ngadain tenda Ramadan, kayak ngasih jadi mereka ada jualan makanan gitu, terus mereka ngebagiin makanan gratis gitu, makanan buka gratis, dan bukan buat orang Islamnya aja, tapi buat orang Jermannya juga gitu. Jadi kayak di situ tuh makan bareng-bareng, yang Islam, yang ini semuanya orang Jerman, pada makan di sana gitu. Terus kita juga jadi boleh mengumandangkan azan gitu pas maghrib itu tuh. Dan sholat di luar, jadi itu kayak apa ya, ngerasain merdeka, bener-bener bebas dan merdeka gitu loh. Karena selama ini kan kayak sholat ngumpet-ngumpet gitu kan, atau enggak nyuri-nyuri waktu. Terus pas bisa ngerasain bebas sholat di luar bersama-sama gitu kayak, oh ini ya rasanya merdeka gitu kan ya. Rasanya ini tuh, itu hal unik nggak ya? Nggak tahu sih buat aku itu kayak unik banget aja karena ya itu dapat Pasti unik pengalaman sih Kak. Soalnya kan kalau di Indonesia mungkin karena sudah mayoritas jadinya biasa aja ya biasa ya. aja gitu, bukan menjadi hal yang istimewa. Tapi kalau di luar negeri dengan posisi minoritas terus bisa bebas melakukan ibadah mungkin jadi hal istimewa sih. Iya. Kemudian, oke, lanjut ya Kak. Sok. Iya, mangga. Oke. Oke, Nanti orang kalau mana sih kalau boleh tahu? saya orang Jawa Tengah, Temanggung. Oh, iya. Oh, gitu. Ini tuh berarti pesertanya se-Indonesia? Iya, ada yang dari Padang tadi, terus Maaf dong ya, aku dari tadi ngomongnya bahasa Sunda mulu kali lagi ya. tapi apa sih sebagian besar yang dibilangin pakai bahasa Sunda masih bisa Bisa dimengerti. inilah bisa nangkep. Iya. Kemudian lanjut dari Optika 19, Kak, maaf yang tadi seleksinya banyak wawancaranya itu yang pas volunteer atau kuliahnya? Dan kalau boleh tahu seputar apa wawancaranya? Silahkan Kak. Oh iya. Kalau iya banyak kan ini aku wawancaranya. Jadi kalau yang volunteer itu wawancaranya cuman sekali. Bisa jadi sih 2 kali. Kalau aku waktu itu dapatnya sekali. Jadi dari LSM yang ngebiayain aku. Itu pertanyaannya lebih ke perkenalan, terus rencana kita nanti setelah program relawan itu apa, terus kita udah kebayang belum kira-kira yang kita kerjain saat relawan itu apa, gitu. Terus, apa ya, pokoknya sebenarnya sih kalau di wawancara yang relawan ini lebih ke kita bisa ngomong bahasa lancar nggak sih gitu, bahasa Jerman kita, gitu. Sama tujuan kita ikutan relawan itu. Sebenarnya itu yang susahnya. Harus lancar ngomong bahasa Jermannya. Kalau relawan. Kalau yang tadi yang banyak itu sebenarnya au pair sih aku tuh. Karena waktu itu si keluarganya ini tuh banyak yang daftar ke dia, akhirnya dia kayak nyeleksinya harus ketat banget, akhirnya dia tuh sampai wawancara ada 5 kali gitu ya. Jadi aku sampai bosan diwawancara. Tapi kalau yang kuliah, itu sekali doang wawancaranya. Maksudnya wawancara apa ya? Aku lupa. Sama juga sih,
lebih ke pengalaman aku tentang si Waldorf ini kan karena aku sebenarnya untungnya udah ada yang FSChat itu, terus waktu di Indo juga ada aku sempat apa ya, ikutan juga di sekolah Waldorf yang di Indo. Terus dia ini sih lebih ke plan entar, soalnya kan itu terkait beasiswa ya. Jadi kayak plan entar setelah kuliah ini mau apa, dan aku kan kayak tujuannya pengen karena di Indo tuh masih kurang guru gitu, masih butuh ini, akhirnya itu sih yang nentuin gitu ya. Kayak tujuan kita kenapa ikutan daftar Waldorf ini. Iya Itu sih. sih. Sama Mungkin mungkin ini ya misinya kakak buat bisa belajar di sana kali ya, biar bisa apa? Dari kampus tuh bisa ngebantu gitu. Jadi kayak misinya kakak nanti setelah S2 tuh apa biar bisa benar-benar terwujud gitu. Terus kebetulan kayak misi si kampusnya ini tuh kayak selaras lah gitu. Dia kan pengen si Waldorf ini tuh mendunia gitu. Jadi apalagi di Indonesia kan baru sedikit. Jadi kayak mereka tuh lagi mulai. Jadi sebenarnya selama ini tuh kebanyakan orang Jerman kan yang belajar itu. Jadi kayaknya baru 2 tahun apa 3 tahun terakhir lah orang asing gitu ya yang jadi emang beasiswa ini cuma buat yang orang asing aja gitu. Oh, berarti untuk warga Jerman sendiri gimana Kak? Nggak ada kesempatan ya untuk dapat beasiswa itu? Atau gimana? Kalau mereka sih ada banyak sih, maksudnya dan itu kalau mereka tuh punya ini sendiri lah, kalau misalnya mereka punya kekurangan gitu ya, butuh ini, mereka tuh ada namanya BAföG. Itu tuh kayak beasiswa khusus orang Jerman, dan itu tuh kayak full gitu dikasih biaya. Dan lagian mereka mah apa ya, udah Iya sih. Oke, lanjut ya. Jadi mungkin tadi wawancaranya yang berdarah-darah di Auvernya ya, Kak. Terus dari Kak Ilmi, halo Kak Zahra, izin bertanya Halo. Kak untuk program yang Kak Zahra ambil, bagaimana tingkat persaingannya? Apakah dari Indo sendiri sangat banyak yang ikut mendaftar atau ikut program tersebut? Ya, nah sekarang tuh mungkin karena kalau waktu zaman aku mungkin belum terlalu ramai kali ya yang tahu program ini. Karena sekarang tuh lagi ramai banget, aku juga banyak misalnya yang konsultasi ke aku tuh banyak, tuh Kak susah banget dapat balasannya. Kayak jadi kita tuh waktu itu kan aku saranin buat daftar sampai ke 20 LSM lah gitu ya. Dan itu tuh dapat balasannya lama, terus dapat panggilan wawancaranya lama gitu. Nah, aku menemukan trik baru. Jadi kan selama ini tuh aku ngasih taunya pertama daftar ke LSM-nya ini atau mungkin kalau bahasa Jermannya kita sebut Traeger, daftar dulu ke Traeger-nya. Setelah daftar ke Traeger-nya baru kita daftar ke Stelle. Stelle itu kayak tempat kita entar jadi relawan, saya mau sekolah, rumah sakit atau apa. Nah, sekarang dibalik. Jadi kita daftarnya ke Stelle-nya dulu, si tempatnya dulu, si sekolahnya atau si rumah sakitnya, baru kita daftar ke LSM-nya gitu buat pembiayaan. Dan itu pernah aku cobain juga. Caranya gini, misalnya kita masuk dulu, nanti sebenarnya itu semua kalau sekarang kurang jelas, itu semua ada di buku dan bisa juga baca di Instagram aku, di highlight-nya. Jadi caranya tuh, kayak buka dulu tuh si web LSM-nya nih, misalnya namanya Waldorf Freunde gitu ya, si LSM-nya nih. Nanti di si Waldorf Freunde ini tuh ngasih liste sekolah mana aja yang bisa kita jadi relawan di sana. Nah, terus kita kontak langsung si sekolahnya, bilang kalau kita mau jadi relawan di sana. Nanti wawancara dulu kan sama si sekolahnya, kalau udah diterima, baru kita hubungin si LSM-nya tadi, nih aku udah diterima nih di sekolah ini. Berarti ntar mereka tuh pasti kalau udah diterima pasti bakal langsung ngurusin pembiayaan kayak gitu-gitunya. Gitu. Kalau kayak gitu ya kesempatannya lebih tinggi lah dibandingin tadi yang cara awal. Kebayang nggak ya? Kalau nggak kebayang, coba nanti baca di highlight story. Ini harusnya aku ngasih ini ya, PowerPoint gitu kan. Iya, iya benar. Tapi nanti mungkin bisa ya Kak, kalau misalkan di chat pribadi Iya, boleh. tanya-tanya, kayak gitu. Terus lanjut, ini dari Kak Gilang lagi. Wah, ini karena tadi baru masuk ya Kak Gilang ya. Untuk bahasa Jerman sendiri, apakah ada pembekalannya? Iya, kalau pembekalan dari programnya nggak ada, tapi kita harus misalnya les bahasa Jerman sendiri.
Gitu. Harus ini. Latihan sendiri ya, Kak. Iya, betul. Cari guru sendiri. Mm. Oke. Nah, nih Kak, apa namanya? Mungkin karena pertanyaannya udah selesai ya, atau dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Udah cukup ya, insya Allah ya. Nah, nih, apa sih dari saya nih Kak, pengen denger gimana sih orang Jerman ngomong ya. Waduh, nih udah kayak dites aja. Boleh dong Kak, apa namanya, kayak misalnya ya sekedar greeting aja gitu kan, saya tahunya tuh Jadi ada yang cuma bisa nggak? Guten Morgen sama Ili Bedi. Iya nggak sih? Iya, ini. Bener, Kak? Gimana tuh Kak? Aduh, ngapain ya? Ada kayak Greeting dites aja aja. mungkin. Also, okay. Apa ya? Guten Abend. So, mein Name ist Sarah Inat-Sahauna. Ich bin 25 Jahre alt. Jetzt wohne ich in Bonn. Jetzt, ich mache nichts, weil ich warte auf mein Studium. Was noch? Was soll ich sagen? Apa lagi ya? Gak tahu. Motivasi boleh. Tapi nanti harus ditranslate nih Kak. Motivasi Motivasi dari Kak apa Zahra ya? deh. Mungkin sekalian closing statement kali ya Kak, dari Kak Zahra sendiri. Aduh, aku nggak punya motivasi. Nggak tahu motivasinya. Quotes mungkin. Tidak, ini ya bukan sosok inspiratif nih. Tapi sebenarnya secara nggak langsung menginspirasi loh Kak. Masa. Alhamdulillah, semoga menginspirasi ya. Also, was wollte ich sagen? So, wenn ihr etwas wollt, dann mach einfach keine Angst haben. Mach das einfach und ja, bitte nicht vergessen, zu Gott zum Beten, zu deinen Eltern zum Sagen, deine Eltern erlaubt haben. Was noch? Ya aku cuman bilang kalau pokoknya apapun kalau kalian pengen sesuatu dan sama itu baik, buat diri kalian, buat agama, buat banyak orang, lakuin aja, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Aku cuma bilang gitu. Aku nggak punya motivasi aneh lah pokoknya. Oh itu bagus Gitu. banget bener. Sama apa ada keinginan baik gitu patut diperjuangkan gitu ya Kak. Iya, apalagi kalau misalnya itu tuh baiknya sih untuk yang apa ya, keinginan itu nggak buat diri sendiri tapi untuk banyak orang gitu. Insya Allah tuh pasti kasih jalan kalau misalnya niat kita kayak gitu. Benar. Jadi untuk kemaslahatan umat juga ya Kak. Iya betul. Aduh ya. Berat. Oke. Mungkin sudah cukup ya perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin nanti dari teman-teman sekalian kalau misalkan ada nih yang mau ditanyain lagi, yang mau dikepoin lagi dari Kak Zahra, kepoin lagi dari Kak Zahra, itu nanti bisa menghubungi Kak Zahra lewat tadi ya yang ada di CV-nya, bisa lewat emailnya atau bisa lewat Instagram-nya. Baca buku. Benar, baca bukunya. Boleh dong. Tapi kalau misalkan mau beli bukunya, gimana, Kak? Bukunya bisa pesen di link di bio itu sebenarnya ada yang e-booknya, ada yang bukunya juga, cuma yang e-book aku belum sempat promosi. Oh. Ada e-booknya juga, sekarang udah ada e-booknya. Tapi bisa. Tapi kayaknya lebih asik baca itunya deh. Iya, bisa baca bukunya langsung, boleh juga. Ada di link bio Instagram. Cara pemesanan. @Zahra Inatsa. Oke, di @ZahraInatsa. Silahkan teman-teman yang belum follow, silahkan follow Kak Zahra. Inspiratif banget. Oh iya, aku juga mau itu sih tadi, mau bagi-bagi giveaway-nya buku gratis. Oh iya. Weh, keren. Boleh, Kak. Gimana? Jadi kalau yang mau buku gratis, mungkin teman-teman bisa kayak bikin review atau kesan-kesan acara hari ini ditulis di story, terus tag aku, nanti yang review terbaik aku kirimin buku. Nah, tuh, gampang banget. Suruh bikin review, cerita aja panjang lebar. Terus dikasih quotes-nya yang paling deep menurut teman-teman sekalian. Jangan lupa tag IG aku. Yang biar ketahuan. Yang teman-teman rasakan. Terus jangan lupa tag Instagram Kak Zahra. Jangan lupa tag juga Instagram. Iya, Lingkar Beasiswa.
@beasiswa Betul. makin banyak menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Oke, mungkin itu aja ya Kak. Wah, terima kasih banyak Ya, Zahra semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. atas sunbot sih. Atas bincang sunbot, santai berbobot. Oh, Jadi sunbot tuh ada yang minta di-follow tuh Kak, di-follow back. Oke, jadi Aduh. mungkin setelah ini akan saya kembalikan kepada host kali ya, atau mau langsung ditutup aja nih Kak? Dari host atau ada mau tambahan? Ya, terima kasih banyak moderator Okti. Jangan lupa di-follow juga Okti_Nisa ya, atau Ya, Okti Coy. boleh. Tapi nanti minta fallback ya, soalnya private. Terima kasih banyak Zahra Inatsa udah meluangkan waktu buat sharing-sharing, Sama-sama. kolaborasi kebaikan di sore hari Makasih ini. juga udah diundang, Riz. Sama-sama. Oh iya, sebelum pengumuman, biar nggak pada kabur dulu, yuk kita foto dulu, habis itu ada pengumuman tambahan. Oke. Kasihan banget. Mungkin teman-temannya yang belum open video, kalau memungkinkan open video, bisa di open video. Ya, aku belum lihat wajah-wajahnya. Aduh. Ada Kirua, ada Kirua. Ada R, Rubia. Ini Kang Geri bukan sih, Geri? Oke. Aduh, ada kan sendiri. Ya. Oke, kita print foto manual dulu aja deh pakai HP ya. Mohon maaf nih, kita lingkar biasa masih merintis, jadi belum ada HP yang langsung terkoneksi. Iya. Bentar. Oh, saya bisa screenshot nih, Kak. Oh iya, benar. Mangga, nanti Okti screenshot, saya juga screenshot ya. Oh gitu, oke. Dari Okti dulu aja. Oke, bentar. Ini saya tutup dulu deh, apa namanya? Oke, nggak apa-apa deh, bisa. Sama sambil nunggu bisa teman-teman yang masih mau buka open kamera, mangga dipersilakan. Oke, boleh dipersiapkan teman-teman. Oke, semuanya posenya, senyumnya jangan lupa 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terus itu tadi ya sama Okti dan juga Zahra. Pengumuman berikutnya itu, oh iya, Lingkar Beasiswa tuh ngadain lagi sharing minggu depan. Itu hari Sabtu tentang exchange Erasmus program. Itu juga baru tuh ada exchange Erasmus program sejujurnya. Nah, itu masih membuka slot ya bagi teman-teman yang mau jadi moderator. Saya belum dengan moderatornya. Terus ya untuk hari Minggu ada sharing bareng Teh Rani Astari, itu over di LPDP di Leeds University. Tapi udah lulus juga sih sebenarnya. Oke. Itu sih pengumuman tambahannya. Leeds to Inggris. Karena kemarin ya di Inggris. Ya benar-benar. LEEDS Leeds. Karena kemarin banyak peminatan untuk Uni Eropa, jadi Eropa nggak sih? Nggak tahu deh. Itulah. Banyak minta tentang Inggris, jadi kemarin coba hubungin Karani. Dan beliau bersedia gitu. Itu sih. Sama teman-temannya kalau ada yang berkenan untuk sharing juga, kayak Teh Zahra, ini baik banget ya berkenan buat sharing. Nanti bisa japri adminnya, admin di grupnya, bisa japri ke saya, buat ngasih kayak semacam topik apa yang mau di-sharingin, bisa tentang exchange, bisa tentang short course, bisa juga, oh iya nanti spoiler juga, 2 minggu dari sekarang itu ada Teteh dari Bandung juga yang bakal ngisi tentang kerja di Jepang. Gitu. Mungkin Zahra kenal. Konit. Iya. Oke. Oh, Kak Konit ya? Ini Konit yang mana nih? Bisa tiba-tiba ada salah persepsi. Bukan para Konita, bukan, mohon maaf, kita belum sampai ke sana. Nanti para Konita di lain waktu. Sebenarnya saya juga mengundang TDNA, tapi belum ada channel. Nanti ada sih teman-teman yang ada channel ke sana, bisa mengundang. Sama kedepannya tujuannya sih. Kang El tuh, Kang El. Iya, Kang El, tapi itu agak, mahal. aduh, aku tuh nggak dikenal, Pak Zara mungkin dikenal ya. Kang El, sama sebenarnya kemarin sempat nanyain juga Teh Shirley, cuma berhubung jadwalnya padat, jadinya belum bisa sih kayaknya Teh Shirley. Itu sih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang juga udah join pada sore hari ini juga. Dan juga jangan lupa juga stay tune di Lingkar Beasiswa IG-nya, sama nanti
rekaman ini bakal di postnya kalau nggak malam ini atau nggak besok pagi lah, tergantung lihat si network kondisi jaringannya. Itu ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi buat Okti sama Zahra yang udah meluangkan waktunya, dan juga teman-teman semua. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Dadah. Ya, Assalamualaikum.